Orang yang untuk mempertahankan eksistensinya butuh banyak hal dengan yang tidak butuh banyak hal, itu pinter mana? Orang yang bahagianya nunggu jadi dokter, nunggu jadi kiai besar, kiai viral, dengan orang yang bahagia cukup dengan ngopi, itu pinter mana? Tapi kalau dibalik pertanyaannya, orang yang tahunya nikmat hanya kopi dengan nikmat yang banyak, pinter mana? Orang yang banyak kebutuhan itu sebetulnya banyak kebodohannya, karena menggantungkan kebahagiaannya dengan banyak. Makanya Imam Syafi'i ngendikan, istighna itu apa? Al-istighna anisya'labi. Yang dikatakan kecukupan adalah berusaha sebanyak mungkin banyak hal tidak kamu butuhkan, bukan memenuhi semua kebutuhan kamu, karena nafsu kamu ini tidak ada batasnya gitu. Kalau kamu penuhin nggak akan selesai. Guru saya pernah bercerita, suatu ketika ada seseorang yang curhat masalahnya kepada Imam Syafi'i. Wahai Imam, gaji saya besar, 5 dirham, tetapi kenapa selalu kurang? Istri saya sering marah-marah dan anak saya nggak pernah nurut. Adakah nasihat buat saya? Imam Syafi'i pun menjawab, temui atasanmu, minta kurangi gajimu menjadi 3 dirham saja. Orangnya bingung, kenapa kok merasa kurang, malah disuruh minta turunin gajinya. Tapi ternyata setelah dilakukan, kehidupan orang ini justru berubah drastis. Gajinya cukup, bahkan berlebih. Istrinya menjadi solihah, anaknya menjadi penurut. Imam Syafi'i pun menjelaskan, sebenarnya kinerja kamu hanya layak dibayar 3 dirham. Ketika kamu mengambil gaji 5 dirham, maka selisih yang 2 dirham ini akan menghancurkan hakmu yang 3 dirham. Tetapi ketika kinerjamu sesuai dengan hakmu, maka Allah akan melimpahkan keberkahan. Banyak itu penting, tetapi berkah jauh lebih penting. Jadi jangan hanya kejar banyaknya, tetapi kejar juga berkahnya. Insya Allah hidup kita akan menjadi lebih bahagia. Kalau anak ibu ingin dimudahkan pengetahuan oleh Allah, Allah yang punya ilmu, Allah yang punya pengetahuan, Allah yang punya wawasan segalanya, semua tidak luput dari Allah. Ya, perhatikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa huwa bikulli syai'in alim. Semua Allah tahu. Kalau ingin diberikan oleh Allah pengetahuan itu, maka dekati Allah pemiliknya. Bagaimana caranya? Salat. Salat, salat, salat. Tingkatkan salatnya. Maka anak ibu jaga betul disiplin salat. Masih ingat nasihat Nabi? Jika anak usia 7 tahun ajari mereka salat. Usia dia 10 tahun menjelang balik tidak mau salat, maka berikan pelajaran yang membuat dia mengerti. Berikan pelajaran. Kenapa Nabi meminta anak salat, 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 salat? Karena ada korelasi antara salat dengan kepintaran seorang anak dan kebaikan seorang anak. Jikalau anak dari kecil sudah rajin salat, demi Allah Bu, catat kalimat saya ini. Kalau anak diajari salat dengan benar dari kecilnya, maka anak itu dewasa akan tumbuh menjadi anak yang baik dan pintar. Itu sudah rumus. Ibu cek ya, Al-Kindi, Al-Ghazali, Al-Farabi, ya, Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Battani, itu semua ulama-ulama ini dari kecil sebelum mereka belajar pengetahuan dididik oleh orang tuanya salat. Kedua, Al-Quran. Al-Quran. Ini ada rumus langsung disebutkan oleh pakar Quran. Kalau dia baru terlahir, di usia setiap bulannya, maka putarkan Al-Quran setiap juz setiap bulan. 1 bulan 1 juz. Berurut. Misal, bulan pertama dia lahir, juz 1, Al-Fatihah sampai 141. Juz 2, 142 sampai 253. Juz ketiga, ya 253 sampai dengan Ali Imran ayat ke-92. Terus, juz 1, juz 2, juz 3 sampai juz 30. Begitu anak itu usia 30 bulan, dia sudah mendengar 30 juz. Dan bayi itu fungsi pertamanya pada pendengarannya, bukan pada penglihatannya. Ketika usia 30 bulan artinya 2 tahun setengah. 24 bulan 2 tahun, 6 bulannya setengah, 2 tahun setengah, dia sudah mulai bisa bicara. Dan dia sudah menghimpun di memorinya 30 juz Al-Quran. Anak itu, ini sepakat para pakar Quran, hanya tinggal diajarkan menghafal Quran 6 bulan, hafal Quran 30 juz. Di 3 tahun anak itu sudah hafal 30 juz. Ibu cari murattal 30 juz. Misal dengan speaker aktif atau yang lain, ibu putar aja di rumah 24 jam. Simpan di ruangan yang strategis, di ruang tengah, di kamar tidur. Saya biasanya di rumah itu di speaker aktif ada sesuai dengan tempat lah. Di setiap kamar kami simpan speaker aktif, Quran 24 jam aja putar. Di ruangan tengah ada di situ. Jadi tiap hari yang terdengar Quran. Tiap hari. Itu suasananya beda Bu, akan lain suasananya, beda.